Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kawan-kawan, nama saya Furkan Al-Syafani dengan NIM 20320 Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di channel YouTube saya. Jadi hari ini saya akan membahas materi tentang TQM, yaitu Total Quality Management. Baik, saya akan membahas materi dimulai dari bahasan pertama, di mana adalah baik, sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Evan Syokani dengan NIM 320 di materi mata kuliah manajemen mutu produk pertanian kelas 7C. Langsung saja, saya akan membahas tentang total quality management. Yang pertama adalah pengertian dari total quality management ini yang disingkat dengan TQM ini. TKM merupakan suatu konsep yang digunakan untuk melakukan suatu perbaikan secara berkelanjutan dan dengan peran serta semua karyawan dalam perusahaan tersebut. Melalui suatu proses manajemen, kemudian perusahaan akan melakukan beberapa langkah yang konkret untuk memudahkan perbaikan dari berbagai sisi. Marketing Strategy and Quality Management for Business. Total merupakan suatu strategi yang dilakukan secara menyeluruh yang berhubungan dengan TKM tersebut, yang melibatkan seluruh manajemen maupun karyawan dalam perusahaan atau pabrik. Semua yang harus berperan aktif dalam pencapaian tujuan TKM ini. Keseluruhan perbaikan dilakukan bukan hanya kepada pelanggan internal saja, namun juga kepada konsumen eksternal, pemasok atau supplier maupun pihak personalia. Dalam TKM juga mengandung makna adanya kualitas. Hal ini berarti bahwa TKM lebih menekankan pada pelayanan yang berhubungan dengan kualitas yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Pada kenyataannya, memang ekspektasi para pelanggan akan bersifat individu. Namun, hal ini bergantung pada latar belakang sosial maupun ekonomi dari pelanggan itu sendiri. Kualitas produk yang dihasilkan suatu perusahaan mungkin tidak akan sama penilaiannya oleh suatu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Hal inilah yang sering menjadi masalah sekaligus tantangan bagi TKM untuk memberikan kualitas yang baik bagi para pelanggannya. TKM pun juga erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen ini nantinya akan berorientasi pada manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan TKM itu sendiri. Dalam prakteknya, TKM akan mengimplementasikan adanya perubahan baik dalam struktur organisasi, manajerial maupun perubahan secara fundamental mengenai beberapa hal. Perubahan fundamental yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah penilaian visi misi, strategi, orientasi, maupun beberapa praktek yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk meningkatkan TKM tersebut, memang perusahaan bisa melakukan beberapa pendekatan yang dianggap paling mudah. Peningkatan produktivitas melalui TKM tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi input melalui penambahan produk persatuan unit. Bila perusahaan menggunakan efisiensi input ini, maka cara yang dilakukan adalah dengan meminimalkan biaya produksi maupun biaya tenaga kerja. Sayangnya, banyak perusahaan yang masih ragu menggunakan pendekatan TKM tersebut. Dari berbagai persoalan yang terjadi pada beberapa perusahaan, kemudian hal ini menimbulkan gagasan untuk memberikan perhatian kepada sumber daya manusia yang dimiliki. Cara yang dilakukan dalam sistem ini adalah dengan memberikan pengarahan kepada karyawan agar bisa mencapai kepuasan yang maksimal. Semua yang dilakukan perusahaan untuk menunjang konsep TKM adalah dengan cara memaksimalkan partisipasi karyawan agar semua perbaikan bisa mendapatkan hasil. Hasil apa yang didapatkan? Hasil yang maksimal. Perusahaan banyak yang menyebut TKM sebagai manajemen kualitas terpadu yang mengedepankan perbaikan kualitas. Sistem manajemen kualitas tersebut merupakan jumlah prosedur yang merangkum dalam
berbagai praktek standar untuk proses manajemen sistem. Selanjutnya adalah pendekatan kualitas dalam TKM. Karena TKM ini mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Dalam suatu perusahaan pun juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. Memang ada beberapa tujuan dari pengendalian kualitas TKM tersebut. Pertama adalah mencegah proses pembuatan produk yang tidak terkendali. Yang kedua, memperbaiki proses pembuatan produk yang tidak sesuai dan tidak terkontrol. Ketiga, melakukan sampling terhadap penerimaan barang, jadi yang siap dipasarkan. Yang selanjutnya adalah bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas unggul dan memiliki nilai yang tinggi. Yang terakhir adalah meminimalkan biaya produksi, baik biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Kualitas mengandung pengertian bahwa ada kecocokan terhadap pemakaian yang dilakukan oleh konsumen. Kualitas merupakan satu usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari awal hingga beberapa waktu sesuai kebutuhan konsumen. Kualitas juga mengandung sejumlah karakter yang bisa diukur untuk menentukan tingkat kebaikan suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsumen selalu menginginkan manfaat dan juga harga dari produk yang dihasilkan. Apabila manfaat atau produk yang dirasakan sangat membantu dan memberikan kepuasan kepada konsumen, maka inilah yang dinamakan kualitas baik. Karena itu, kualitas sangat erat kaitannya dengan konsumen, dan konsumen akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Bila perusahaan menginginkan lebih banyak konsumen dalam jangka waktu yang cukup lama untuk keberlangsungan usahanya, maka ada beberapa karakter produk yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas dari produk yang diinginkan konsumen diantaranya adalah kualitas produk atau jasa, kualitas pengiriman produk, kualitas biaya, kualitas keamanan, maupun kualitas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dari beberapa karakter tersebut, jelas bahwa konsumen adalah yang memberikan penilaian terhadap manfaat serta kualitas dari produk yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dalam merancang, memproduksi maupun menjual produk agar berkualitas, maka harus berorientasi pada konsumennya. Jika konsumen tidak dilibatkan dalam survei sebelum dilakukan proses produksi, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memenuhi kepuasan pada konsumennya. Nah, selanjutnya adalah syarat pelaksanaan TKM. TKM dapat dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada dalam satu perusahaan bila memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam melaksanakan TKM, dilaksanakan dengan melakukan perbaikan mutu produk maupun pelayanan secara terus-menerus dan tidak boleh terhenti hingga konsumen merasakan kepuasan yang maksimal. Bila konsumen belum merasa puas, maka jangan berhenti melaksanakan TKM tersebut. Yang pertama, yang kedua adalah mencapai laba dan kepuasan konsumen. Pelaksanaan TKM bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kualitas produk, namun juga untuk mendapatkan laba yang maksimal dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan komponen dalam perusahaan tersebut. Perencanaan yang dilakukan pada tiap proses tersebut adalah mengacu pada masa depan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Biasanya
adanya partisipasi atau partisipasi yang aktif semua karyawan. Pelaksanaan TKM tidak akan berjalan secara maksimal bila tidak melibatkan karyawannya. Semua perusahaan terus melakukan peran aktif dalam mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Semua berperan dalam meningkatkan mutu perusahaan. Selanjutnya adalah adanya pemimpin yang menjadi motivator. Nah, dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk dan meningkatkan omset perusahaan dan beberapa komponen lainnya, seorang pemimpin diharapkan juga bisa menjadi seorang motivator bagi bawahannya. Pemimpin tidak hanya memerintah saja, namun juga harus menjadi contoh bagaimana melakukan perbaikan yang tepat bagi perusahaan di segala bidang. Seorang pemimpin pun juga harus memiliki ide yang cemerlang dan bermanfaat untuk melakukan perubahan secara terus-menerus dalam perusahaannya. Selanjutnya adalah peningkatan mutu sumber daya manusia. Nah, dalam rangka mempercepat tujuan peningkatan kualitas suatu produk, maka harus dilakukan terlebih dahulu peningkatan mutu sumber daya manusia dengan beberapa pelatihan. Pelatihan yang dilakukan bisa berupa training secara terus-menerus hingga menghasilkan SDM yang berpotensi dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Prinsip-prinsip dalam TKM, beberapa prinsip yang diterapkan dalam Total Quality Management adalah ada 7 konsep program TKM yang efektif. Ada 7 konsep yang efektif, di antaranya yaitu yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan. TKM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti dan mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang kedua yaitu dengan Six Sigma. Six Sigma ini adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma ini juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement, model formal, dan kesekumpulan perangkat, mana lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram Alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Yang ketiga adalah pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Ada beberapa cara untuk memberdayakan pekerja, yang dimana membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, membentuk para pekerja yang bersikap terbuka, dan mendukung memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Selanjutnya adalah benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking ini meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses aktivitas Anda. Langkah menetapkan benchmarking antara lain, yang pertama adalah menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark,
membentuk tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Ukuran-ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark meliputi persentase cacat, biaya per unit atau perusahaan, waktu proses per unit, waktu respon layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan pelanggan. Selanjutnya adalah just in time. Konsep JIT just in time ini diadakan untuk perbaikan berkesinambungan pada penyelesaian masalah. Dalam konsep JIT, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal. JIT memangkas biaya kualitas. JIT memangkas biaya kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka JIT membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Selanjutnya ada konsep Taguchi. Genishi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu yang pertama, ketangguhan kualitas, quality robustness. Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik, dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa kehilangan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab, dan lebih efektif dalam memproduksi barang yang tangguh, produk yang tangguh. Dengan cara ini, variasi kecil dalam bahan dan proses tidak akan mengganggu kualitas produk. Fungsi kerugian kualitas, quality loss vacation, yaitu mengidentifikasikan semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Biaya ini tidak hanya meliputi ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga biaya generasi dan jasa, biaya pemeriksaan internal, perbaikan, scrap, dan biaya-biaya yang dianggap sebagai biaya bagi masyarakat. Kualitas berorientasi, selanjutnya adalah kualitas berorientasi sasaran, target oriented quality. Kualitas berorientasi sasaran merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran. Yang terakhir adalah perangkat manajemen kualitas. Total perangkat manajemen kualitas antara lain adalah lembar periksa, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram Alir, histogram, dan statistical process control, singkat dengan SPC. Di mana manfaat yang didapatkan perusahaan karena menyediakan barang atau jasa berkualitas baik berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Hubungan keduanya menghasilkan probabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kegagalan total quality management. Apabila suatu organisasi menerapkan TKM dengan cara sebagaimana mereka melaksanakan inovasi manajemen lainnya, atau bahkan bila mereka menganggap TKM sebagai obat ajaib atau alat penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal semenjak awal. TKM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, kesetujuan tujuan, dan pelatihan khusus. Adapun menurut
Misalnya lah delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara kesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlihat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan sangat besar. Kedua adalah tim mania. Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Paling tidak, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik penyedia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peranannya masing-masing. Penyelia perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukannya pemecahan masalah. Proses penyebar luasan yang ketiga, di mana ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan perencanaan untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen organisasi, misalnya operasi, pemasaran, dan lain-lain. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Selanjutnya, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby, dan hanya menetapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ. Padahal tidak satu pun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar-pakar kualitas lainnya yang merupakan satu pendekatan yang cocok untuk segala situasi. Bahkan para pakar berkualitas mendorong organisasi untuk menyesuaikan program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Adapun prinsip-prinsip dalam TQM, beberapa prinsip yang diterapkan dalam Total Quality Management, yang pertama adalah kepuasan terhadap pelanggan. Prinsip ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan TQM. Kepuasan pelanggan adalah utama sehingga perusahaan akan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Kepuasan tersebut akan memudahkan perusahaan untuk tetap bertahan di pasar. Bila kepuasan pelanggan tidak diperhatikan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, manajemen yang tepat. Peningkatan kepuasan pelanggan harus dilandasi dengan manajemen yang tepat pula. Untuk menciptakan kepuasan tersebut, maka harus dibuat manajemen yang baik dan terus dilakukan inovasi yang tak terhenti. Manajemen ini akan menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, kerjasama. Proses TQM tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik dari manajer maupun karyawannya. Karena itu, semua pihak harus bisa bekerja sama untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Dan terakhir adalah perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam hal produk yang dihasilkan harus dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pihak terkait untuk mendapatkan kualitas dan kepuasan konsumen yang tinggi. Nah, adapun unsur-unsur dari TQM ini. Yang pertama, konsumen. Konsumen adalah unsur penting dalam TQM. Konsumen tersebut
bisa datang dari pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Padanya, konsumen tersebut akan menentukan keberlangsungan operasional perusahaan. Yang kedua, keinginan untuk meningkatkan kualitas. Unsur dari TKM juga terletak pada keinginan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut agar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, adanya komitmen jangka panjang. TKM meletakkan unsur penting yaitu adanya komitmen dalam jangka panjang suatu perusahaan. Komitmen tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu perusahaan secara terus-menerus. Selanjutnya, adanya tujuan yang sama. Tujuan yang ingin dicapai dalam TKM adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga bisa memberikan kepuasan pada pelanggannya. Adapun langkah dan alat dalam TKM. Dalam TKM ada beberapa alat dan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Alat tersebut secara langsung akan memudahkan masing-masing individu yang berperan di dalamnya untuk mendapatkan kemudahan dari berbagai faktor yang ada. Langkah dalam TKM sering dilakukan oleh perusahaan di Jepang dan hasilnya sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas produk kepada konsumen. Berikut beberapa langkah yang ada pada Total Quality Management. Yang pertama itu ada Kaizen. Langkah TKM ini merupakan sebuah improvisasi secara terus-menerus sehingga membuat suatu proses dalam organisasi atau perusahaan menjadi terlihat nyata. Konsep atau langkah ini bisa dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk hasil yang maksimal sehingga dapat diukur oleh perusahaan bersangkutan. Kensei. Kensei ini untuk meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka perusahaan bisa melakukan survei dan penelitian secara detail bagaimana konsumen menggunakan produk tersebut. Cara ini juga bisa mengukur kualitas produk. Apakah konsumen benar-benar menyukai produk perusahaan atau hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan sesaat saja. Misalnya ada Atarime Hinshitsu. Langkah dalam peningkatan kepuasan pelanggan ini berfokus pada proses maupun optimasi dari efek intangible. Adalah Mirio Kuteki Hinshitsu. Langkah yang dilakukan dalam TKM adalah melakukan manajemen taktis untuk beberapa produk yang sudah siap diperdagangkan. Beberapa piranti akan memudahkan proses penerapan TKM karena peralatan tersebut akan membantu analisa berbagai masalah dan memudahkan perusahaan untuk membuat perencanaan. Selanjutnya alat penting dari penetapan TKM ini. Yang pertama jajak pendapat, di mana alat yang digunakan dalam TKM tersebut merupakan alat untuk perencanaan yang digunakan dalam pengembangan kreativitas suatu kelompok. Jajak pendapat tersebut digunakan untuk menetapkan berbagai sebab dari suatu masalah yang digunakan dalam perancangan suatu proyek. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dengan menggunakan kerangka berupa kekuatan dan kelemahan serta ancaman maupun peluang yang akan didapatkan oleh perusahaan. Analisis ini nantinya akan membantu perusahaan untuk menghindarkan mereka dari pergeseran produk oleh produsen lainnya. Selanjutnya bagan arus proses. Bagan arus proses diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisa sekaligus untuk merancang suatu gambar tahap demi tahap yang berhubungan dengan perbaikan komponen dalam perusahaan tersebut
untuk meningkatkan kualitas dan nilai suatu barang. Selanjutnya itu ada analisa tulang ikan. Nah, analisa ini digunakan sebagai alat TKM yang menggambarkan diagram sebab akibat sebagai analisis. Dalam diagram ini akan dikategorikan beberapa penyebab masalah yang paling potensial yang terjadi pada suatu proses produksi. Selanjutnya, penilaian kritis. Penilaian ini merupakan alat bantu dalam menganalisa serta digunakan untuk memeriksa proses manufaktur, proses perakitan maupun jasa. Dengan menggunakan penilaian kritis tersebut, maka akan membantu Anda untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan apakah proses tersebut memang dibutuhkan, sudah tepat perencanaannya, ataukah ada beberapa alternatif lainnya yang lebih baik. Yang terakhir adalah benchmarking. Alat ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengumpulkan dan analisa data dari suatu organisasi dibandingkan dengan keadaan yang ada dalam suatu organisasi. Hasil ini akan menjadi acuan untuk berbagai perusahaan secara terus-menerus. Dan cara ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana organisasi atau perusahaan bisa berkembang hingga menjadi yang terbaik nantinya. Baiklah, begitulah pemaparan materi dari saya. Semoga kawan-kawan bisa memahami tentang TKM tersebut, yaitu Total Quality Management. Saya Muhammad Furqan Masyarani, izin pamit, bertemu di materi-materi selanjutnya.